Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin nabiyina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat pada hari ini selalu memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surganya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita diampuni dosa-dosanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kita bersama Rasul yang kita rindu alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral jamaah yang Allah muliakan, kita masih di halaman 24 dari buku yang dipegang. Kemarin kita terhenti pada ucapan seorang penyair, innal hawana huwal hawa kulibasmuhu fa idza hawita faqad lakita hawanan. Syair yang di atas, sesungguhnya hawan itu, yaitu kehinaan, adalah hawa nafsu. Hawan adalah hawa nafsu. Artinya kehinaan itu adalah hawa nafsu yang hanya saja namanya tertukar. Maka jika engkau menuruti hawa nafsu, maka engkau terhina. Kemarin kita terhenti di situ. Artinya adalah asal dari hawa nafsu adalah hawan, yang artinya hina. Siapapun yang berjalan di tangga-tangga hawa nafsu, yang berayun di ayunan hawa nafsu, maka dia akan melakukan dan mendapatkan kehinaan. Kemudian setelah itu beliau membawakan ucapan pepatah. Saya mulai dari bahasa Arab ya, supaya bisa diukur terjemahnya. Kata pepatah tersebut mengatakan, man ata'a hawahu a'ta' aduwahu munahu. Siapa yang mematuhi hawa nafsunya, maka dia telah memberikan harapan kepada musuhnya. Jadi gini jemaah, kalau kita punya musuh, misalnya dalam pertempuran dululah kita bahas. Dalam medan perang ada musuh. Kapanpun pasukan itu adalah pasukan yang mengikuti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu, maka di situ musuhnya akan mendapat titik lemahnya. Nah, demikian pula kita jemaah dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam pertemuan, di dalam perkenalan. Terkadang kita punya teman, terkadang kita punya seorang yang menganggap kita musuh, atau mungkin sebaliknya kita menganggap orang musuh. Maka manusia itu jemaah, kalau membenci, ini perhatikan, manusia itu kalau membenci, dia tidak peduli dengan kebaikan kita. Ini benar atau tidak? Benar. Kalau dia sudah benci, dia enggak peduli kita punya kelebihan ini, kita punya kelebihan itu, kita punya kebaikan ini dan itu, dia enggak peduli. Nah, kalau kebaikan yang kita miliki, yang orang yang adil itu tahu bahwa itu kebaikan, tapi di mata musuh kebaikan itu salah, maka apalagi dengan perbuatan kita yang mengikuti hawa nafsu, itu akan menjadi senjata bagi musuh. Makanya kita harus perhatikan, kapanpun kita mengikuti hawa nafsu, maka musuh kita akan mendapatkan celah untuk merendahkan diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kita hidup sebagai manusia adalah manusia yang bersosial. Yang mau tidak mau suatu saat orang yang mencintai akan membenci. Pepatah Arab mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa baghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Kata pepatah Arab ini, cintailah orang yang kau cintai secukupnya saja, karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sekadarnya saja, karena suatu saat dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Nah, di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu orang yang saat ini memuji bisa saja suatu saat mencaci, ingatlah
tempatkan diri kita, jangan sampai kita berjalan dengan jangan sampai kita berjalan dengan hawa nafsu, karena musuh akan selalu melihat kelemahan-kelemahan kita. Orang yang tidak suka akan selalu mencari aib. Nah, kalau kita adalah orang yang hari-hari berjalan dengan hawa nafsu, nafasnya beriringan dengan hawa nafsu, maka musuh tadi atau orang yang membenci tadi akan mendapatkan harapan untuk menjatuhkan diri kita, jemaah. Kemudian disebutkan di situ waqala ba'dul hukama, dan sebagian ahli hikmah berkata, al-aqlu sadiqun maqtu' wal hawa aduun matbu'. Kata ahli hikmah ini, akal adalah teman yang diputus, sedangkan hawa nafsu adalah musuh yang diikuti. Kemarin kita bahas akal di 3 pertemuan awal, dan ini pertemuan kelima. Di 3 pertemuan awal kita bahas tentang akal. Di sini ahli hikmah mengatakan akal adalah teman yang diputus. Maksudnya apa? Kadang, tidak jarang, akal kita itu, jamaah, bisa mengarahkan kita kepada jalan yang baik dan bisa menjauhkan kita dari jalan yang salah. Tetapi sayangnya akal ini sering kita cuekin. Akal yang sehat, akal yang cerdas, akal yang berfungsi ini, kadang kita tidak peduli sama dia. Kita putuskan hubungan kita dengan akal, padahal kalau kita berjalan dengan akal yang sehat tadi, kita akan sampai pada keselamatan. Tetapi ternyata kita lebih memilih hawa nafsu, sedangkan kata beliau, hawa nafsu itu hakikatnya adalah musuh yang diikuti. Pertanyaan, kira-kira selamat nggak kita kalau ikut alurnya musuh? Nggak selamat. Dia namanya saja sudah musuh. Dia memusuhi, dia membenci, dia namanya musuh ingin mencelakakan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa musuh itu ingin mencelakakan kita, maka di antara hal yang harus kita ketahui bahwa itu merupakan musuh sejati kita adalah hawa nafsu. Siapa yang ikut jalan musuh dia binasa, siapa yang ikut jalan hawa nafsu dia juga akan sengsara. Karena memang hawa nafsu ini, jemaah, adalah sesuatu yang sangat melalaikan kita. Makanya dulu para penyair mengatakan tentang jiwa-jiwa yang lalai. Ingat jemaah, saya selalu bilang kemarin, detak jantung dan detik jarum jam mengajarkan kepada kita bahwa kita melangkah menuju kematian. Kita hidup bukan semakin muda tapi semakin tua, bukan semakin kuat tapi semakin lemah. Jangan sampai semakin lemah ini membuat kita lalai. Maka kata para ulama, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat, sebagai pemberi peringatan. Ada seorang penyair, dia mengatakan, ya nafs, dia ngajak jiwanya ngomong nih, kita tuh kalau ingin hidup lebih baik, coba ajak jiwa kita itu ngomong. Terkadang kita itu lebih suka membicarakan orang, sehingga kita lupa bahwasanya gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat oleh kita. Maka kadang dengan lupanya kita mengoreksi diri kita, kita lupa bahwa kita ini adalah pengikut hawa nafsu. Ada seorang penyair, dia menasehati sambil mengoreksi jiwanya. Dia mengatakan, ya nafsu tubi, fa innal mauta qad hana. Wahai jiwaku, bertaubatlah. Bertaubatlah wahai jiwaku. Karena sejatinya kematian itu semakin dekat kedatangannya. Wa'sil hawa fal hawa ma zala fattana. Wahai hawa nafsu, wahai jiwaku, jauhi hawa nafsu. Jauhi syahwat, jauhi keinginan-keinginan yang melalaikan dari Allah. Karena keinginan dan hawa nafsu itu selalu menimbulkan fitnah, selalu membuat petaka. Kemudian beliau lanjutkan, ama tarainal manaya kaifa tulkituna. Tidakkah kau lihat itu kematian demi kematian? Kita dengar orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan wafat, fulanah wafat. Tidakkah kita lihat kematian-kematian itu memungut manusia satu demi satu? Laqtan fatulhiku ukhrana biulana. Yang mana kematian itu akan menyusulkan kita dengan orang-orang yang dulu yang pernah mati.
Ini hawa nafsu yang melalaikan kita. Kita sering melihat bahwasanya baju orang lain itu sobek. Saya kebiasaan saya itu sering menggunakan bahasa kiasan. Jadi tolong di poin-poin tertentu dipahami. Terkadang kita sering melihat baju orang lain yang sobek, sementara kita lupa menjahit baju kita. Kadang kita sering melihat jiwa fulana. Oh, ini orang yang berdosa. Dia itu tuh nampaknya aja saleh, tapi dia pendosa. Nampaknya saja dia mahir berkata-kata dan berretorika, tapi dia adalah pelaku maksiat. Nampaknya saja dia taat dengan pakaian-pakaian syar'inya, tetapi dia bukan orang yang demikian. Sejatinya pembicaraan yang terbaik adalah kita berbicara dengan jiwa. Katakan, wahai jiwaku, kemana arahmu? Kalau engkau ingin syurga, akankah syurga tersebut bekalnya adalah maksiat? Kalau engkau takut neraka, akankah orang yang takut neraka tidak mau menumpuk amal ketaatan? Hajar jiwa itu. Karena kalau kita enggak tahan tuh hawa nafsu, maka berarti kita berjalan di belakang sop musuh. Kapanpun kita bisa dipenggal oleh musuh. Kapanpun kita dipenggal oleh hawa nafsu. Makanya sebagian para ahli bahasa mengatakan di sini, kata mereka, afdalun nas man asa hawahu wa afdalu minhu man rafadha dunyahu. Manusia yang paling utama adalah yang bermaksiat pada hawa nafsunya. Ini benar. Ucapan ini benar. Dia ada dua penggalan ucapan, nanti ucapan yang kedua akan saya rincikan. Tapi ucapan pertama ini, manusia yang paling utama adalah yang paling bermaksiat kepada hawa nafsunya, benar. Karena nafsu itu ammaratun bisu. Dia selalu mengarahkan kepada yang buruk, yang buruk. Enggak pernah nafsu itu ridho kita melakukan hal-hal yang baik. Tidak pernah nafsu itu merasa nyaman untuk membiarkan kita dalam ketaatan. Jadi kapan orang dikatakan orang yang memiliki keutamaan? Ketika dia menyelisihi hawa nafsunya. Bukan menyelisihi Rabbnya. Bukan menyelisihi nabinya, bukan berjalan di luar aturan agamanya, tetapi dia berjalan untuk berlawanan dengan hawa nafsu. Adapun poin kedua yang beliau ucapkan, dan orang yang lebih utama dari itu adalah orang yang membuang dunianya. Ini enggak mutlak, ucapan ini enggak benar seutuhnya. Karena kalau kita lihat jemaah, kalau kita perhatikan nas-nas dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW, sang tauladan, dan juga kalau kita ikuti ucapan-ucapan para salafus salih, maka kita akan dapatkan bahwasanya dalil-dalil itu tidak melarang seorang hamba itu untuk mengambil bagian dunia. Tidak. Allah tidak menyuruh kita untuk memisahkan diri dari dunia. Karena memang kita hidup di dunia. Allah nggak suruh kita berlepas diri dari dunia. Kita boleh ngambil dunia dengan syarat apa? Dengan syarat tidak melupakan kita kepada Allah, tidak melupakan kita dari Allah, dan tidak melalaikan kita dari bekal untuk akhirat. Jadi, kalau ucapan beliau, dan yang lebih utama daripada itu yang membuang dunia, ini enggak benar 100%. Karena selama kita interaksi dengan dunia, tapi enggak melalaikan dari dunia, tidak membuat kita lambat dalam amal saleh, maka pada asalnya tidak masalah. Tapi kalau ternyata terbentur antara keperluan dunia dan keperluan akhirat, maka kita buang dunia yang murah demi mempertahankan akhirat yang berharga. Tapi kalau langsung memutus hubungan dengan dunia, ini tidak benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, dan carilah dan berharaplah apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan-urusan akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Maka yang benar adalah manusia paling utama adalah manusia yang bermaksiat kepada hawa nafsunya. Dan manusia yang lebih utama adalah manusia yang tidak mengedepankan dunianya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bernama Hisham ibnu Abdul Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah, yaitu khalifah yang ke-10 yang wafat di tahun 125 Hijriah. Hisham mengatakan, Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, beliau mengatakan dalam syairnya. Di situ ada terjemahnya.
Kata beliau, "Idza anta lam ta'sil hawa, qadakal hawa ila kulli ma fihi 'alaika maqal." Jika engkau tidak bermaksiat kepada hawa nafsu, maka hawa nafsu akan menuntunmu, kau harus mengambil pilihan tentang semua itu. Jadi ini kalau kita nggak ngatur hawa nafsu, kalau kita nggak memanage itu hawa nafsu, maka kita akan dibawa, diseret oleh hawa nafsu. Pertanyaan saya, hawa nafsu itu ada pada diri kita, kita sebagai tuannya atau hawa nafsu sebagai tuan kita? Kita sebagai tuannya. Dalam artian tuan harusnya mengatur yang di bawahnya, bukan bawahannya mengatur tuannya. Nah, kalau kita diseret tuh, diatur oleh hawa nafsu, maka kita akan temukan kehinaan demi kehinaan, dan kita akan dituntun oleh hawa nafsu menuju kepada kebinasaan. Maka kita harus pikir, saya ingin menjadi budak hawa nafsu, atau saya yang ngatur hawa nafsu? Itu kita punya pilihan. Selagi kita di dunia, selagi mata bisa membuka atau napas bisa kita tarik jamaah, artinya kita bisa bernapas, maka saat itu kita harus punya pandangan. Hawa nafsu ini tidak boleh kubiarkan. Ibarat seorang karyawan yang bebas mengatur majikan. Gak bisa. Hancur perusahaan kalau atasannya diatur oleh bawahannya. Hancur jiwa seorang hamba kalau yang mengatur dia adalah hawa nafsunya. Kita katakan hawa nafsu kemarin hawan, sebuah kehinaan. Siapa yang berjalan di bawah pimpinan hawa nafsu, maka dia akan celaka. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bernama Ibnu Al-Mu'taz rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan ini yang diucapkan oleh Hisham bin Abdul Malik adalah ucapan satu-satunya yang dia ucapkan. Dalam artian berarti ucapan yang cuma sepatah kata yang diucapkan oleh Hisham bin Abdul Malik ini melarang kita untuk berjalan di bawah komando hawa nafsu. Dia seorang raja, perhatikan, dia seorang raja. Hisham bin Abdul Malik, seorang raja, seorang khalifah. Dia punya segalanya dari dunia, tetapi apa? Tetapi dia tetap menasihati jiwa dan orang lain untuk tidak berpanutan pada hawa nafsu. Kemudian kemudian seorang lagi berkata, seorang penyair mengatakan, "Idza ma ra'aita al-mar'a yaqtaduhu al-hawa, faqad sakilathu inda dzalika sawakiluhu." Jika engkau melihat seorang dituntun oleh hawa nafsunya, maka pada saat itu berarti dia telah dibawa kepada kebinasaan. Waqad ashmatal a'da'a jahlan bi nafsihi waqad wajadat fihi maqala awaziluhu. Dia bodoh tentang dirinya sehingga para musuh lega hatinya atas bencana yang menimpanya dan menemukan ungkapan untuk mencelanya. Wa ma yarda'un nafsul lajuja 'anil hawa minan nasi illa hazimur ra'yi kamilu. Tidak ada yang bisa menghilangkan kerasnya kepala orang yang mengikuti hawa nafsu dari melampiaskan keinginannya kecuali manusia yang teguh dan sempurna pendapatnya. Kita ambil yang terakhir saja, yaitu tidak bisa hawa nafsu itu kita handle, kita manage, kita atur. Nggak bisa hawa nafsu itu kita atur kecuali kita menjadi orang yang sempurna akalnya. Di sini mengajarkan kepada kita jemaah bahwasanya hari-hari kita dengan seiring bertambahnya dosa kita, karena setiap hari kita berdosa, sebaik apapun kita, dengan iringan dosa kita harusnya kita lebih banyak menambah ilmu jemaah. Karena kalau kita tidak menambah ilmu, akal kita lemah, akal kita rentan. Akal yang rentan tidak bisa memandu hawa nafsu. Siapapun yang ingin mengekang hawa nafsunya, ingin menekan syahwatnya, maka dia harus berusaha mengerti ilmu demi ilmu. Dia paham agama, poin agama ini, poin agama itu yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidaklah seorang memiliki alasan ini dan alasan itu untuk tidak belajar kecuali karena apa? Karena dia pengikut hawa nafsu. Asalnya hawa nafsu itu lemah. Tapi kenapa akal sehat bisa dikalahkan hawa nafsu? Karena dia nggak ngisi akalnya. Maka jamaah, banyak alasan untuk kita tidak hadir di majelis ilmu. Banyak sekali alasan untuk tidak hadir. Tetapi
Juga sebenarnya banyak alasan untuk kita hadir di majelis ilmu. Kalaupun kita tidak punya alasan untuk hadir di majelis ilmu dengan begitu banyak alasan yang sebenarnya ada, cukup satu alasan. Apa itu? Agar kita tidak menjadi orang yang dihinakan oleh hawa nafsu. Kadang syaitan itu mewas-was pada diri kita. Misalnya, saya dulu belajar, misalnya di pesantren. Kemudian teman saya, teman sekelas yang saya tahu dia tidak lebih baik nilainya daripada saya misalnya. Tetapi ketika dia ada majelis, mungkin syaitan akan bisikkan di hati saya. Dia akan dulu bukan selevel dengan dirimu, dia justru nilainya di bawah dirimu. Ngapain duduk di majelis dia? Misalnya begitu. Ini syaitan ingin merendahkan akal kita agar syahwat meninggi, agar nafsu memuncak. Agar hawa nafsu bisa mengalahkan akal. Terkadang kita yang memberikan nasihat si dia, yang memberikan wejangan si anu, yang menghadirkan kajian ini dan itu. Dan ini talbis iblis jemaah. Talbis iblis. Dan ingat, penyakit warisan pertama yang diwariskan oleh iblis apa? Warisan pertama yang diwariskan oleh iblis apa? Kesombongan. Dan terkadang orang mengira itu bukan kesombongan. Nah, dia kan teman sekelas saya. Dia kan dulu teman ngaji bareng saya. Dia kan dulu ini, dia kan dulu itu. Misalnya ini. Dan kata para ulama, ini dicatat. Kata para ulama, lan yanalal ilma mustakbir wala mustahyin. Gak bakalan dapat ilmu dua golongan ini. Dua kelompok, dua tipe manusia yang gak bakalan dapat ilmu. Pertama, mustakbir. Orang yang sombong. Yang kedua, mustahyin. Orang yang malu. Tidak pada tempatnya. Nah, mustakbir. Kesombongan ini adalah dosa warisan iblis. Sekecil apapun kesombongan yang ada pada diri kita, maka kita muridnya iblis. Walaupun kita tidak bermajelis di majelisnya iblis. Maka kadang iblis itu, jemaah, berusaha untuk menjauhkan kita dari majelis ilmu dengan mengukur. Fulan begini, fulan begini. Fulana begini, fulana begini. Oh, kayaknya kurang lebih saja sama saya. Akhirnya kita nggak mau menerima. Padahal, kalau ternyata gini nih, kalau tetangga misalnya kita masak sup, tetangga masak sup, kalau tetangga ngasih sup, terima nggak kira-kira? Terima. Padahal itu ujung-ujungnya mohon maaf jadi kotoran. Tapi kalau nasihat, kita punya nasihat, dia punya nasihat, orang lain tuh ngasih nasihat, kenapa kita nggak terima? Padahal itu membersihkan jiwa, meluhurkan kalbu. Maka di sini beliau sebutkan, tidak ada yang bisa menghalangi kerasnya hawa nafsu kecuali orang yang sempurna akalnya, sempurna pendapatnya. Dengan apa jadi sempurna? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Tidak ada orang yang paling bisa menerima nasihat kecuali orang yang ngerti ilmu. Kalau kita jauh dari ilmu jamaah, kita akan jadi orang pendendam. Dan itu dibuktikan dalam kasus perselisihan atau pertikaian atau kasus tentang iblis tidak mau disuruh sujud kepada Adam. Beda Adam dengan iblis adalah Adam ketika dia bersalah, Adam mencari jalan apa? Jalan taubat. Sementara iblis ketika dia bersalah, apa dia? Dendam. Dendam. Kenapa iblis dendam? Karena dia nggak ngerti bahwa dia itu sedang salah. Pernah nggak kita berteman dengan seseorang atau kenal seseorang, bersahabatan, atau bermuamalah, berbisnis, atau apalah namanya, dengan seseorang, kemudian karena terjadi sesuatu masalah, salah paham dan sebagainya, akhirnya ada dendam? Kenapa itu terjadi? Nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Makanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalau ibu-ibu ya, di awal-awal hijrah, di awal-awal belajar, dulu waktu masih dekat dengan orang kan kalau awal hijrah otomatis sebelumnya masih dekat dengan maksiat kan begitu. Nah, ketika awal hijrah, mudah nggak air mata itu menetes? Kalau iya, pertanyaan, mana air mata yang dulu pernah ada? Harusnya nih, kita kan harusnya semakin belajar itu semakin apa? Melembutkan hati.
Tapi kenapa dulu di awal ketika saya baru buka gerbang ilmu, belum masuk air mata muda menetes karena kesalahan, karena keangkuhan, karena kesombongan, karena kelalaian, karena kemaksiatan. Tetapi kenapa nih? Semakin saya belajar ayat demi ayat, hadis demi hadis, kitab demi kitab, majelis demi majelis, air mata itu kemana? Pertanyaan, apakah kita selama ini belajar itu untuk mengeraskan hati? Apakah kita selama ini belajar itu untuk agar diketahui, oh saya ustaz, oh saya DKM majelis ini, pengurus majelis itu, atau saya telah habiskan kitab ini, habiskan kitab itu. Itu tanda selama ini akal kita nggak diisi. Kenapa akal kita nggak diisi? Karena ember kita itu bocor. Nggak penuh-penuh tuh ilmu. Nggak ikhlas kita dalam belajar. Sehingga syaitan memunculkan banyak sekali alasan. Maka kembali lagi, tidak ada yang bisa mengalahkan kerasnya kepala orang yang mengikuti hawa nafsu, kecuali kepala itu diisi dengan ilmu demi ilmu. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, karena hawa nafsu itu kuat dan selalu mengajak kepada kebinasaan. Jadi ini identitas hawa nafsu itu di halaman 25, identitas hawa nafsu tersebut adalah hawa nafsu itu selalu kuat dan selalu mengajak kepada jalan kebinasaan. Gak pernah hawa nafsu itu ngajak ke surga, kita harus ngerti itu. Gak pernah. Hawa nafsu itu nggak pernah bawa kepada jalan keselamatan, sama sekali nggak pernah. Maka bagaimana caranya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hawa nafsu, Allah juga berikan kepada kita akal, yang mana akal ini dijadikan sebagai pengawas yang gunanya untuk melawan hawa nafsu, sebagai pejuang. Akal mengawas ketergelinciran, kelalaian hawa nafsu. Akal yang menahan kecepatan serangan hawa nafsu, dan akal pula yang menolak tipuan muslihat hawa nafsu. Subhanallah. Karena jemaah yang dirahmati Allah, hawa nafsu itu sebenarnya lemah. Sebenarnya hakikat asal muasal hawa nafsu itu lemah. Tetapi hawa nafsu itu menjadi kuat karena dua sebab. Dua alasan kenapa hawa nafsu itu sulit kita kalahkan. Dua alasan kenapa hawa nafsu itu sulit kita kalahkan. Yang pertama adalah karena banyaknya jalan yang mengarah kepada hawa nafsu. Artinya banyaknya penguat dari sisi luar. Kita udah punya hawa nafsu, asalnya lemah. Tapi kenapa dia kuat? Sebab pertama, kenapa kita susah ngalahin dia? Karena banyak unsur-unsur yang menguatkannya. Yang kedua, kenapa kita susah mengalahkan hawa nafsu? Karena tipuan hawa nafsu itu tersirat, tersembunyi. Kita nggak sadar itu sedang ditipu oleh hawa nafsu. Nggak sadar. Kita seperti terhipnotis oleh hawa nafsu. Kita nggak sadar kecuali setelah kena petaka dan kena azab. Subhanallah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua alasan tersebut yang membuat orang berakal, atau dua alasan tersebut yaitu apa tadi? Kekuasaan yang didukung oleh unsur dari luar dan tersembunyinya hawa nafsu tersirat membuat orang berakal itu tiba-tiba binasa. Jadi tidak jarang orang yang awalnya mulia kemudian menjadi hina karena sebab hawa nafsu. Bahkan dalam sejarah kehidupan manusia, ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang karena memperturutkan hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, ikatan hawa nafsu kalau sudah menguasai, tidak akan melepaskan orang yang diikat. Jadi jangan sampai hawa nafsu itu kita biarkan melilit diri kita. Jangan sampai hawa nafsu itu kita biarkan mengikat diri kita di pohon kebinasaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau sebutkan dua alasan. Pertama, kekuasaan hawa nafsu menguat disebabkan kualitas motifnya, sehingga kekuasaan hawa nafsu dan syahwat menguasainya. Lalu akal menjadi tumpul untuk menolaknya dan lemah untuk mencegahnya. Jadi karena banyaknya motif, misalnya kadang
syaitan itu menghiasi hawa nafsu sehingga sesuatu itu kalau tadi kita nggak suka warna putih, nggak suka warna hitam misalnya, maka syaitan akan menampilkan hawa nafsu dengan warna pink, dengan warna ungu, dengan warna hijau. Kalau kita nggak suka jalur ini, dibuka jalur itu dan jalur yang lain. Banyak motifnya. Sehingga kekuasaan, kekaisaran hawa nafsu itu menguasai diri. Kalau hawa nafsu sudah menguasai diri, apa yang terjadi? Akal jadi susah menolak. Asalnya tadi akal raja yang memimpin hawa nafsu. Tapi karena hawa nafsu sudah terlalu banyak prajuritnya, sehingga hawa nafsu mengkudeta akal. Akal dikudeta sehingga akal tumpul dan lemah, tidak tahu cara mencegahnya. Padahal akal itu ngerti bahwa hawa nafsu itu jelek. Dan akal itu sangat melihat jelas bahwasanya terlihat jelas oleh akal bahwasanya kalau jalan yang terbaik adalah mengalahkan hawa nafsu. Hal tersebut ternyata banyak terjadi, terutama pada jiwa-jiwa yang muda. Jiwa muda itu dia tuh menjadikan alasan maksiatnya, kan saya muda, banyak dorongan hawa nafsu. Itu alasannya. Nah, di sini beliau akan sebutkan hal itu. Ya, anak-anak muda atau jiwa-jiwa muda, bukan hanya anak muda ya, tapi jiwa-jiwa muda. Karena kuatnya syahwat mereka dan kuantitas motif hawa nafsu menguasai mereka, barangkali mereka menjadikan masa muda sebagai alasan justifikasi sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair. Seorang penyair menyebutkan di dalam syairnya adalah kullun yara anna syababa lahu fi kulli mablaghi lazzatin uzru. Semua orang berpendapat bahwa pemuda itu memiliki alasan untuk mencapai semua kelezatan. Maksudnya apa? Banyak orang berpendapat bahwa kalau anak muda itu maksiat, kasih apa? Kasih uzur. Kan memang jiwanya jiwa seperti itu. Apakah dikasih uzur jiwa seperti ini? Enggak. Kita lihat dulu, di zaman Nabi ada Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair, yang kalau di sini dia pakai parfum, tuh di gerbang Bengkong Nusantara itu sudah tercium aroma parfum Mus'ab bin Umair. Sudah tercium. Tetapi ketika dia mengikuti Nabi SAW, semua pakaiannya disita oleh ibunya, parfum sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair wafat, nggak cukup kain kafannya, ditutup kepala terlihat kaki, ditutup kaki terlihat kepala, menandakan bahwasanya muda bukan alasan untuk maksiat. Sama sekali. Nggak pernah Allah itu ngasih uzur untuk maksiat. Kau boleh bermaksiat, tapi dengan syarat umur sekian dan sekian. Boleh tidak? Ada tidak seperti itu? Nggak ada jemaah. Tapi kadang kita, itulah ya kita itu pandai membela diri kita dalam melakukan maksiat, tapi kita susah memberikan motivasi diri kita untuk melakukan amal yang taat. Saya ulangi, kita itu sering dan pandai memberikan alasan pada diri kita untuk melakukan maksiat, untuk lalai, untuk tidak semangat dalam kebaikan, tetapi kita itu susah mencari motivasi untuk melakukan amal-amal saleh. Maka kalau demikian jiwa kita nggak benar, jemaah. Oleh karena itu, salah satu ahli hikmah berkata, kata beliau apa? Al-hawa, perhatikan di sini, al-hawa malikun ghashum wa mutasallitun zalum. Subhanallah. Ahli hikmah ini berkata, hawa nafsu itu adalah raja yang zalim, adalah raja yang semena-mena. Jadi hawa nafsu itu kata dia adalah raja yang semena-mena, dan hawa nafsu itu adalah penguasa yang zalim. Kita kalau perhatikan jiwa kita masing-masing ya. Kalau ada keputusan yang tidak enak menurut kita dari pemimpin kita, kira-kira apa yang kita katakan? Oh, pemimpin gini, pemimpin gitu, dia begini, dia begitu. Kita celah, subhanallah. Tapi kalau hawa nafsu kita nyuruh kepada syahwat dan kepada jalan-jalan maksiat, apakah kita celah hawa nafsu? Enggak, santai, slow. Padahal syaitan itu tiap hari itu membawa hawa nafsu dengan warna yang sama aja. Sama, maksiatnya itu lagi, ngomongin orang lagi, gibahin orang lagi,
merendahkan orang lagi, kemudian apa? Malas lagi, futur lagi, nggak baca Quran lagi dan sebagainya. Tapi apa? Kita nggak berani celah diri kita. Padahal mencela orang lain dosa, mencela diri sendiri berpahala. Iya, mencela diri sendiri itu berpahala, jamaah. Kita celah diri kita yang bermaksiat, kemudian kita rubah dia agar dia meniti jalan-jalan taat, dapat pahala. Tapi kalau orang lain kita celah, makanya ada sebuah ucapan yang pernah saya tulis, dan itu sudah lama saya posting. Kalau nggak salah posternya itu berwarna ungu. Ada gambar orang lagi duduk merenung. Di situ saya sebutkan ya, kurang lebih saya lupa bahasanya, kurang lebih adalah kalau kita itu bingung jamaah, kalau Allah takdirkan kita itu masuk surga karena omongan orang lain gitu, bingung kita mau bahagia atau mau sedih. Paham maksud saya? Kan ada orang nanti itu dia lolos dari sirat yang ada di atas neraka jahanam. Tapi ingat, setelah sirat itu ada kintoroh, ada jembatan kecil, disitulah kisos. Siapa yang menggibah, maka pahalanya diberikan kepada orang yang digibah. Siapa yang menzalimi dan seterusnya. Sampai akhirnya orang yang tadi dizalimi ini digibahi pahalanya sedikit jadi banyak. Kemudian dia masuk surga. Tetapi kan kita berpikir, apakah saya harus senang masuk surga sementara karena sebab orang lain ngasih pahala sementara dia dapat dosa? Bahasa sederhananya gini, apakah saya itu terbahak-bahak tertawa, saya selamat, tetangga saya masuk penjara, kan gitu. Apakah nyaman kita itu masuk surga karena sebab apa? Karena sebab dosa saudara kita kepada kita. Maksudnya kita nggak salah sebenarnya, tapi kita tuh nggak mau kalau bisa saudari kita itu memberi pahalanya ke kita. Kedermawanan yang paling buruk adalah ketika kita kasih pahala kita ke orang lain, kita ambil dosanya. Ini hal yang buruk, jamaah. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu ini adalah tirani, adalah raja yang sangat tiran dalam artian yang sangat semena-mena, dan dia adalah penguasa yang zalim. Mau nggak mau, ingat, saking zalimnya hawa nafsu kita kepada kita adalah kita tidak memikirkan nasib kita di akhirat, jemaah. Maka kita harus berani melawan hawa nafsu ini melebihi keberanian kita melawan pemerintah yang zalim. Salah satu ahli adab berkata, orang yang bijak mengatakan, al-hawa asufun wal adlu ma'lufun. Kata beliau, hawa nafsu itu adalah kesewenang-wenangan, sedangkan keadilan adalah sesuatu yang disukai. Jadi kalau kita punya sikap apapun yang penting baik, yang penting menguntungkan saya kita ambil, itu biasanya hawa nafsu. Tetapi kadang gini jamaah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kadang kita itu nggak bisa bedakan mana yang hawa nafsu, mana yang bukan, kan gitu ya. Kadang kita nggak bisa bedain mana yang hawa nafsu, mana yang bukan. Maka ada solusinya. Ini catat. Solusinya apa kalau kita tidak bisa membedakan mana yang hawa nafsu, mana yang bukan? Solusinya adalah pilih salah satunya. Pilih salah satunya. Mana yang paling kita sukai, mana yang paling kita sukai, yaitu jiwa kita yang paling condong kepadanya, maka jauhilah yang paling kita sukai itu. Ada gambaran nggak? Misalnya ada dua perkara nih, kita bingung. Ini salah satunya benar, yang satunya hawa nafsu. Tapi yang mana ya yang hawa nafsu? Maka lihat jiwa kita condong ke mana. Kalau jiwa kita condong ke situ, seringkali itu adalah hawa nafsu. Karena kalau kita benci, berarti itu bukan apa? Enggak, kalau iman kita itu benci, berarti itu bukan apa? Bukan hawa nafsu. Bukan apa namanya? Kalau iman kita itu benci kepada sesuatu, berarti itu adalah menyelisihi hawa nafsu. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dengan poin A, poin B, kita bingung mana ya yang harusnya saya pilih. Dan biasanya jiwa kita itu nyuruh pilih ini aja, pilih ini aja. Seringkali itu adalah kecondongan hawa nafsu. Nah itu kalau kita lemah, tapi kalau kita
punya bekal yang kuat, biasanya kita bisa mengukur dengan ilmu. Tapi kalau kita lemah, maka ukurlah mana yang paling disukai oleh jiwa kita, biasanya itu hawa nafsu, maka jauhi. Jauhi. Di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ketika beliau menyebutkan bahwa hawa nafsu adalah sebuah kesewenang-wenangan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang semena-mena. Kemudian berkata atau sebagian penyair, dia mengatakan, ya akilan ardal hawa aqlahu, ma laka qad suddat alaikal umuru, ataj'alul akla asiral hawa, wa innamal aklu alaihi amiru. Allahu akbar. Ini yang kita singgung di awal tadi. Kata beliau, wahai orang yang berakal, wahai orang yang berakal, yang akalnya telah dihinakan oleh hawa nafsu. Dia dipanggil berakal, tapi akalnya dihinakan oleh hawa nafsu. Kenapa engkau menutup semua urusan? Apakah engkau menjadikan akal sebagai tahanan hawa nafsu, padahal akal adalah pemimpin hawa nafsu? Kalau rajanya udah ditawan oleh pasukannya, apa yang ada? Musuh akan menyerang dari arah manapun, dah binasa. Dah. Habis itu kerajaan, habis sejarah sebuah kepemimpinan. Karena itulah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Tidaklah orang itu dikatakan berakal seindah apapun orang manggil dia. Orang manggil dia ustaz kah, orang manggil dia alim kah, orang manggil dia berakal kah, orang manggil dia saleh kah, orang manggil dia salihah kah. Selama dia itu dipimpin oleh hawa nafsu, maka dia bukan orang yang cerdas, bukan orang yang cerdas. Maka untuk mengatasi hal itu, akal harus melarikan diri dari hawa nafsu. Kalau nggak kuat akal melawan hawa nafsu, maka lari. Dia harus berpikir untuk merasakan akibat akhir dari hawa nafsu. Jadi kalau dia merasa serangan hawa nafsu itu membuat dia lezat, membuat dia enak, pikir kira-kira ini ujung-ujungnya apa kira-kira? Azab, ujung-ujungnya derita, ujungnya hina. Kalau dia tahu endingnya, kalau dia tahu akhirnya, yaitu bahaya yang kuat, jejak yang jelek, kejahatan yang banyak, dan dosa yang berlapis-lapis, maka dia akan tidak mau, karena orang itu nggak mau hina. Tapi kenapa dia terus mengikuti hawa nafsu? Karena dia nggak mikir akibat dari hawa nafsu. Kemarin kita sebutkan apa? Imam Ibnu Mubarak menyebutkan bahwasanya apalah artinya kelezatan yang ujung-ujungnya azab. Apalah artinya, misalnya ada orang bilang kepada kita, Bu, ini rumah dengan perabotnya, dengan helikopter yang ada di atas atapnya, kemudian mobil di garasinya. Silakan Ibu nikmati sebulan ini, tapi tapi setelah sebulan Ibu saya penjara seumur hidup. Mau? Enggak, pasti enggak ada yang mau. Tapi kenapa tuh? Kenapa? Kita ingin lezat sehari, ingin nikmat sesaat. Tapi kita enggak memikirkan bahwa di belakang itu ada azab. Maka orang yang cerdas, orang yang pandai adalah dia memikirkan sesuatu yang abadi. Apakah abadi itu azab ataukah abadi itu nikmat? Kalau ternyata abadinya azab, maka dia jauhi amalan tadi. Tapi kalau ternyata abadinya nikmat, walaupun amalan ini harus bersusah payah, tetap dia perjuangkan. Jadi jamaah, asalnya ya, ini hukum asal, segala sesuatu yang kita sukai itu biasanya maksiat. Ini hukum asalnya. Karena asal jiwa itu nyuruh kepada keburukan. Nabi bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, hadis ini juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffati an-naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hawa nafsu, oleh hal yang surga itu dikelilingi oleh makarih, hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh syahwat dan hawa nafsu. Jadi berarti kalau kita condong hawa nafsu, biasanya arahnya kemana? Neraka. Makanya Allah mengatakan di dalam surat yang sering ibu-ibu baca setiap pekannya, surat apa kira-kira? Surat dari suami. Al-Kahfi. Ayat 28 Allah mengatakan,
Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa kana amruhu furta." Nih, ayat ini selain menjelaskan tentang masalah yang kita bahas, juga menjelaskan siapa sebenarnya yang harus kita jadikan teman. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka," dan sabarkanlah dirimu, "ma'al ladzina yad'una rabbahum," bersama orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Rabb-nya, bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka ingin melihat wajah Allah di dunia, ingin melihat wajah Allah di dunia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau tutup mata dari orang-orang saleh ini hanya karena engkau menginginkan keindahan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kau pernah ikut, jangan kau nurut, jangan kau manut kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, semua urusannya berlebih-lebihan. Di sini Allah suruh kita untuk sabar sama orang-orang yang saleh, karena biasanya temenan sama orang saleh itu meletihkan. Meletihkan kenapa? Dia nggak peduli siapa kita. Kalau salah ya disalahin. Nggak peduli. Tapi kalau ada teman kita salah dibiarin, dia nggak soleh. Nggak soleh. Jangan cari teman-teman seperti ini. Kenapa teman dengan orang soleh itu meletihkan? Duduknya bukan di tempat-tempat rekreasi, tapi di mana? Majelis ilmu. Bosan tidak? Bosan. Bosan jemaah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan palingkan, jangan tutup mata dari mereka. Setidaknya kalau kita tak mampu untuk membeli parfum, maka duduklah bersama penjual parfum. Imam Syafi'i, semua kenal Imam Syafi'i, orang saleh atau bukan? Orang saleh, Imam Syafi'i orang saleh. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Subhanallah. Ucapan Imam Syafi'i ini sering membuat saya merinding. Karena jauh antara saya dengan Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i dengan lapang dada mengucapkan ucapan ini. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang soleh, tapi aku enggak soleh. Allahu Akbar. Siapa ini? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku cinta banget sama orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap nih, kalaupun aku enggak soleh, tapi dengan aku berteman dengan orang soleh, aku akan dapat syafaat. Coba ibu-ibu yang lebih tahu siapa di sampingnya, siapa saja yang hadir di ruangan itu. Bayangkan kalau kita terancam neraka, diancam akan dilempar dalam neraka, tiba-tiba saudari yang hadir di depan atau di samping akan mengatakan, ya Allah, mana fulana, dulu dia duduk di majelis adabud dunya waddin, kami merenung soal hawa nafsu, maka Allah katakan dia ke neraka. Maka sahabat itu yang saleh, yang salih akan mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin nyaman aku masuk surga sementara saudariku di neraka. Yang seperti ini jemaah, yang seperti ini. Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Semoga suatu saat aku akan dapat syafaat dari mereka. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, dan bait yang kedua ini sepertinya cocok buat diri saya dan setiap orang yang berdosa. Apa kata Imam Syafi'i? Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Dan aku benci, teramat benci
dengan orang-orang yang barang dagangannya itu maksiat tiap hari, maksiat. Yang dia jual itu maksiat. Padahal barang daganganku sama, yaitu sama-sama maksiat. Maka syair dari Imam Syafi'i ini mengajarkan kepada kita, kalau kita belum saleh, maka jangan pernah kita membenci amal saleh dan jangan pernah menjauhi orang saleh. Kalau kita masih pelaku maksiat, jangan pernah kita nyaman dengan pelaku maksiat dan jangan pernah menyukai amalan maksiat. Maka kita sabar sesuai dengan surah Al-Kahfi, ayat surah Al-Kahfi ayat 28. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi yang menyebutkan surga itu dikelilingi dengan hal yang dibenci, sementara neraka itu dikelilingi oleh hal yang disukai oleh hawa nafsu. Melalui hadis itu beliau memberitahu bahwa jalan menuju surga adalah jalan yang dengan cara melakukan yang dibenci oleh jiwa kita, sedangkan jalan ke neraka adalah dengan menuruti syahwat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini dulu karena sudah cukup lama kita ambil, kurang lebih 50 menit sudah kita sampaikan materi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita jiwa-jiwa yang selalu bisa menerima siraman dari kebaikan-kebaikan, agar tanah yang gersang menjadi subur, agar buah yang tadi pahit menjadi manis, dan agar kalau kita tadi berdiri di atas sarang laba-laba, maka kita kemudian berdiri di atas pijakan-pijakan batu yang kuat sehingga kita tidak jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.